Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Satriadi, MPD, Kepala SMA Negeri 5 Kota Payakumbuh. Sekolah kami berada di Kota Payakumbuh dan sekolah ini adalah sekolah yang termuda di kota ini. Sekolah yang berada dekat perbatasan 50 kota, didukung oleh pemandangan yang asri, view yang sangat cantik sekali. Dan sangat mendukung program sekolah, yaitu diselenggarakannya boarding school. Dalam pengamatan sehari-hari, saya melihat pembelajaran yang berlangsung di kelas terjadi persoalan-persoalan. Ini ditunjukkan oleh anak-anak kita yang kehadirannya terlambat, membuat tugas juga jarang, dan pembelajaran guru sering monoton. Saya berpikir, kenapa ini bisa terjadi? Dan diamatilah kelas-kelas itu pada umumnya menunjukkan gejala yang sama. Sebagai solusi dari persoalan tadi, kami telah melakukan pembelajaran kolaboratif sebagai implementasi pendekatan pembelajaran mendalam di SMA 5 Payakumbuh. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Penerapan pembelajaran kolaboratif sebagai implementasi pendekatan pembelajaran mendalam di SMA 5 Payakumbuh. SMA 5 Payakumbuh merupakan satu-satunya SMA negeri yang memiliki program keasramaan yang sering disebut dengan boarding school. Kurikulum yang dipakai sama dengan kurikulum yang dipakai SMA negeri lainnya. Keunikan di SMA 5 Payakumbuh ini, murid-murid kami berasal dari dua jalur penerimaan, yaitu jalur asrama dan jalur reguler. Proses pembelajaran berlangsung seperti biasanya, layaknya SMA negeri lainnya. Namun ada beberapa kondisi yang menurut saya masih belum ideal dan seharusnya bisa lebih baik, yaitu motivasi dan semangat belajar murid-murid yang terlihat rendah. Hal ini mengakibatkan disiplin belajar juga rendah. Indikasi ini terlihat dari banyaknya tindakan yang tidak disiplin dari murid-murid. Datang terlambat, tidak membuat tugas, keluar pada jam pembelajaran, dan lain sebagainya. Saya melihat kondisi seperti ini segera harus diselesaikan karena menyangkut disiplin murid, kualitas belajar murid, hasil belajar, dan pada akhirnya jalan sekolah itu sendiri. Gairah belajar yang turun sedikit demi sedikit memberikan dampak yang menyebar dari satu murid ke murid lainnya. Target prestasi yang diharapkan tidak tercapai, dan ketakutan yang terparah adalah terjadinya fenomena study without learning. Proses belajar yang dilakukan tidak memberikan hasil apapun pada murid. Terlihat dengan tidak berubahnya tingkah laku, tidak adanya penambahan pengetahuan pada murid. Sepintas, kondisi seperti ini terlihat sebagai masalah disiplin murid. Namun, setelah ditelusuri dengan seksama, akar masalah yang sebenarnya lebih dari itu. Masalah ini lebih disebabkan oleh ketidaktertarikan murid terhadap pembelajaran yang disajikan oleh guru di kelas, sehingga tidak ada kerinduan oleh murid dan tidak merasakan sebuah kebutuhan terhadap belajar. Oleh karena itu, target perbaikan lebih saya titik beratkan untuk meningkatkan motivasi belajar murid dengan cara membuat program-program yang sesuai. Kendala yang saya temui dalam pelaksanaan program ini adalah kurangnya sumber daya yang kami miliki di sekolah dalam memotivasi siswa agar memiliki keinginan belajar yang lebih tinggi dan tidak mudah menyerah.
Peran orang tua yang masih minim merupakan tantangan lainnya yang harus saya hadapi dalam memotivasi murid. Wali murid yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dan ekonomi keluarga yang sulit membuat orang tua tidak terlalu memperhatikan atau kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Mereka kurang memiliki waktu yang cukup untuk berbincang dengan anak-anak mengenai perkembangan pendidikan mereka karena harus memakai waktu yang lebih banyak untuk mencari nafkah. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mengakibatkan orang tua belum mampu membantu anak-anaknya untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi sehingga memotivasi mereka juga rendah. Untuk mengatasi kelesuan murid dalam belajar ini, saya melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran, yaitu berusaha berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menghadirkan suasana belajar yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, sesuai dengan panduan yang ada pada pendekatan pembelajaran mendalam, yang menjadi roh dalam kurikulum nasional. Pemikiran ini kami tuangkan dalam program pembelajaran kolaborasi. Kolaborasi yang kami lakukan ini tidak hanya antar personal yang ada dalam sekolah, tetapi juga pada pihak-pihak yang berada di luar sekolah, seperti kolaborasi dengan orang tua si murid dan stakeholder lainnya. Pembelajaran kolaborasi yang kami lakukan dilakukan dengan dua cara, dalam bentuk dua acara besar, yaitu satu, pentas seni kolaborasi. Pentas seni kolaborasi merupakan kolaborasi antar guru mata pelajaran untuk memberikan pembelajaran mendalam. Pada program ini, kolaborasi dilakukan oleh 3 mata pelajaran, yaitu seni budaya, sejarah, dan bahasa Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh murid kelas 11. Bentuk kegiatan berupa pentas seni yang menampilkan drama kolosal tentang kerajaan yang ada di Indonesia. Pada satu pementasan dapat mengukur 3 kompetensi yang berbeda, yaitu kemampuan teater atau seni pementasan, ketepatan peristiwa sejarah yang dibawakan, dan ketepatan berbahasa dalam pementasan, sehingga didapatkan penilaian terhadap 3 komponen tersebut. 2. Kokurikuler kolaborasi. Kokurikuler kolaborasi dilakukan dengan kolaborasi 3 mata pelajaran, yaitu PKWU, Ekonomi, dan Bahasa Indonesia. Kokurikuler kolaborasi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama, tahap persiapan. Murid-murid dibantu dengan guru-guru yang kompeten menyiapkan produk-produk yang akan diperdagangkan atau dijual, strategi pemasaran, dan pembukuan yang diperlukan. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan. Market Day merupakan puncak dari kegiatan kokurikuler kolaborasi. Dilakukan bersamaan dengan pergelaran seni kolaborasi. Kegiatan Market Day dilakukan sehari penuh. Selama kegiatan berlangsung, semua siswa membuat jurnal transaksi jual beli yang nantinya akan dimasukkan ke dalam laporan kegiatan. 3. Guru tamu. Guru tamu dilakukan 1 kali dalam sebulan. Kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, baik dari dunia pendidikan maupun stakeholder lainnya. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semua tokoh ini membersamai murid-murid untuk memberikan motivasi agar mereka selalu belajar dengan bersemangat untuk mencapai apa yang telah mereka cita-citakan. Dengan menceritakan pengalaman belajar dari tokoh-tokoh tersebut, yang tidak semua berasal dari keluarga mampu, sehingga bisa berhasil seperti sekarang, yaitu menjadi anggota DPRD Kota Payakumbuh. Refleksi hasil dan dampak.
di atas, ekspektasi semua murid kesulitan dan akan menyerah, ternyata mampu menyelesaikan semua kegiatan dengan bersemangat, bahkan memunculkan talenta-talenta baru yang selama ini terpendam. Sebagian murid merasa tertantang dan menyelesaikan tantangan ini dengan baik, dan bahkan meminta untuk kegiatan kolaborasi lainnya yang lebih menantang. Sesuai dengan petunjuk pada pembelajaran mendalam, proyek pembelajaran kolaborasi ini telah mampu membuat kegiatan belajar menjadi sesuatu yang menyenangkan dengan tetap bermakna dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Demikian, terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita lihat dari video di atas bahwa siswa memiliki motivasi yang kuat dalam pembelajaran. Kemudian kita bisa mengamati bahwa pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan dan ini dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Dengan demikian, bahwa siswa sudah mencapai pembelajaran mendalam yang ditandai dengan memiliki kesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Saya Erwin Satriadi MPD, Kepala SMA 5 Kota Payakumbuh, berharap semoga video yang sudah kita paparkan tadi menginspirasi rekan-rekan kepala sekolah di seluruh Nusantara. Terima kasih. Salam hormat kami dari Kota Payakumbuh. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Cun, pengawas sekolah di wilayah 4 Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Saat ini di SMA 5 Payakumbuh telah berlangsung sebuah inovasi di mana guru-guru telah melakukan perencanaan secara kolaborasi, kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran sampai evaluasi yang dilakukan. Kolaborasi ini terutama dalam melihat keterkaitan antar CP atau capaian pembelajaran yang ada pada satuan pendidikan tersebut. Kemudian bagaimana guru-guru dalam kombel melakukan persamaan atau menyamakan persepsi untuk mewujudkan hasil belajar yang baik. Kepala Sekolah Dr. Andus Erwin Satriadi telah memberikan inspirasi bagaimana kolaborasi baik di intrakurikuler, co-kurikuler, sehingga hasil belajar anak lebih baik dan menggairahkan bagi murid-murid kita dan menyenangkan dalam proses pembelajaran. Terima kasih, semoga kolaborasi ini dapat berlangsung dengan baik dan secara kontinu dilakukan evaluasi atau refleksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Fif Ramadan, berasal dari kelas 11 F3. Saya merasa sangat senang dan antusias dalam proses pembelajaran kolaboratif yang melibatkan 3 mata pelajaran, yakni sejarah, seni, dan bahasa Indonesia yang digabung dalam satu kegiatan yakninya pentas seni. Di sini saya tidak hanya belajar tentang seni, tetapi juga memahami tentang nilai serta perjuangan yang terkandung di dalamnya. Kegiatan ini melibatkan seluruh unsur pihak sekolah, serta meningkatkan kreativitas dan kerjasama antar siswa. Selain itu, kegiatan ini juga terdapat kegiatan bazar, di mana kegiatan ini membantu kami dalam proses perencanaan dan juga pemasaran produk secara masif. Kegiatan ini mengajarkan siswa tentang nilai, rasa, tanggung jawab, dan disiplin. Selain itu, kami berharap agar ke depannya kegiatan ini dapat terus berlangsung dengan kreativitas yang semakin bertambah dan lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egy Yulianti, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 5 Payakumbuh Boarding School. Beberapa waktu yang lalu, SMA Negeri 5 Payakumbuh mengadakan sebuah acara pentas seni, di mana dalam acara yang kami angkat tersebut, kami juga memasukkan sebuah proyek pembelajaran kolaborasi antara 3 mata pelajaran,
yaitu mata pelajaran sejarah, seni budaya, dan bahasa Indonesia. Dalam proyek pembelajaran kolaborasi tersebut, kami memperoleh banyak hal. 3 di antaranya adalah mengembangkan bakat dan minat bagi para siswa untuk menyalurkan. Dalam proyek pembelajaran kolaborasi ini kami mendapatkan banyak hal. Salah satunya adalah bisa menjadi wadah pengembangan minat dan bakat bagi peserta didik dalam acara tersebut. Yang kedua, menjadi wadah apresiasi bagi peserta didik yang telah memiliki minat dan bakat, sehingga kedepannya nanti mereka mampu mengembangkannya ke arah yang lebih mantap lagi. Dan yang ketiga, menjadi sarana hiburan bagi seluruh masyarakat lingkungan SMA Negeri 5 Payakumbuh Boarding School. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.